maka bank mempunyai kewenangan untuk mengalihkan piutang Kalau orang tersebut tidak bisa membayar. oke. Gitu. Itu berapa lama sih? Ada tengah waktunya nggak? Apa lain-lain atau gimana ya? Halo Soib Kongko Hukum, ketemu lagi di Kongko Hukum. Kali ini kita Kongko Hukum di tahun baru 2002, ini yang pertama kali. Jadi selamat tahun baru untuk Soib Kongko Hukum, semoga makin jaya. Soib Kongko Hukum, kita akan Kongko Hukum dengan advokat kece, namanya Nadia. Hai Soib Kongko Hukum, I wish you good luck in New Year 2022. Selamat tahun baru 2022 untuk seluruh Soib Kongko Hukum dan koko kita yang paling keren. Asik, thank you. Ngomong-ngomong, kita mau bahas apa nih Nadia soal tahun baru ini di awal tahun nih yang menarik untuk Soib Kongko Hukum? Oke, kita akan bahas sesuatu yang menarik, ringan, tapi banyak case yang terjadi di Indonesia, Bang. Oh gitu, di Indonesia banyak nih ya? Banyak kejadiannya. Oh, Ya, itu soal apa nih? Maksudnya lebih ke pidana, perdata, atau perdana? Jadi kita akan bahas tentang perdata. Oke. Kita akan bahas sesuatu tentang jual beli, Heeh. which is dinamain kalau di perdata itu adalah pembelian cesi. Cesi. Jadi Iya. cesi itu supaya Soib Kongko Hukum paham nih, apa sih pengertian cesi dulu nih? Oke, jadi cesi itu sebenarnya adalah suatu transaksi pembelian utang atau pembelian piutang seseorang Oke. yang orang tersebut mempunyai pinjaman kepada bank. Mm-mm. Lalu dia kan pasti memberikan suatu barang atau benda untuk dijadikan agunan kepada Iya, bank. iya. Nah, benda inilah yang pada saat jatuh temponya tidak dilakukan pembayaran oleh pihak peminjam, sehingga benda ini dijatuhkan hak tanggungan, Dialihkan ke hak tanggungan gitu ya. Ya, gitu. Berarti si personal ini yang punya hutang, berarti dia mengajukan pinjaman atau gimana? Iya, jadi kita mungkin bicara mekanisme dulu nih, Bang. Iya. Jadi pada umumnya seseorang yang ingin melakukan pinjaman ke bank, maka mereka itu harus punya suatu jaminan yang akan mereka agunkan untuk jaminan Berarti kepada bank. aset tersebut dijaminkan gitu ya? Ya, gitu, untuk supaya bank punya pegangan lah bahwa orang ini memang mampu melakukan pembayaran atas hutangnya. Cicilan gitu ya, pinjaman betul, atau cicilan tersebut pinjamannya. Kongko Hukum ya? Gitu. Nah, Oke. dari situ maka akan dibuat perjanjian Oke. antara orang tersebut si peminjam dengan bank. Gitu. Jadi kreditor dan debiturnya dibuat perjanjian lah dan ditulislah apa yang diagunkan, misalnya Oke. tanah atau sertifikat atau apa. Nah, setelah itu dari situ maka setelah dibuat perjanjian maka keluarlah misalnya di approve, maka cairlah pinjamannya. Pinjamannya. Ya, dengan mekanisme pembayarannya. Oke. Nah, biasanya yang jadi permasalahan di tengah perjalanan orang tersebut tidak bisa melakukan pembayaran. Maksudnya cicilannya ini jadi tertunda atau tertunggak atau bagaimana ya? Iya, jadi dia punya tunggakan, jadi dia punya piutang yang tidak dibayarkan. Oh, tunggak lah bahasa gampangnya gitu ya. Jadi dia punya tunggakan yang tidak bisa dibayarkan kepada bank, dan setelah bank melakukan konfirmasi berkali-kali sesuai mekanisme yang diatur oleh undang-undang, orang tersebut masih tidak bisa membayar. Karena bank itu diberikan kewenangan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara yang penghutang piutang yang diberikan hutang dan yang memberikan hutang, bank sama si peminjam ini, maka bank mempunyai kewenangan untuk mengalihkan piutang Kalau orang tersebut tidak bisa membayar. oke. Gitu. Itu berapa lama sih? Ada tengah waktunya nggak? Apa lain-lain atau gimana ya? Itu sih sebenarnya mekanismenya tergantung perjanjian ya, Bang. Oke. Gitu. Tapi in detail sebenarnya juga diatur dalam undang-undang. Nah, di sini kita akan memandang dari sudut pandang si pembeli piutang. Oke. Gitu. Karena seringkali nih kita yang membeli piutang tuh digugat di pengadilan. Kenapa tuh ya? Karena seringnya itu dianggap transaksi jual belinya tidak sah. Terus si pihak yang mempunyai utang ini merasa tidak tahu bahwa asetnya dia dijaminkan ke bank. Itu sering banget tuh terjadi tuh. Jadi ada juga yang nggak tahu. Ada juga yang nggak tahu. Itu kira-kira kenapa ya? Nah, itu yang jadi
pertanyaan besar, kok bisa sih dia nggak tahu, sedangkan untuk bisa ada pengalihan utang atau bisa sampai ada barang ini ke tangan pembeli CSI, itu kan pasti sertifikatnya harus dia bawa ke bank sebagai Oke. agunan. Terus harus ada perjanjian, terus dari bank juga sudah ada mekanisme peringatan dan lain sebagainya gitu loh. Jadi kalau dia bilang nggak tahu, itu juga yang akan bingung. Nah, nanti biasanya saat itu maka dia akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, di proses menggugat itulah akan terlihat siapa sih sebenarnya yang miss. Memang dia yang sebenarnya melakukan sudah berhutang tapi tidak mengakui hutangnya dan menganggap bahwa dia tidak pernah melakukan transaksi pinjaman ke bank, atau kebalikannya gitu. Nanti jadi banyak pihak nih Bang di sini yang terlibat. Ada pihak pembeli CSI pasti gitu, itu pihak terakhir tuh. Ada pihak notaris, ada bank pasti sebagai penjual CSI ini. Terus juga ada si pihak yang berhutang gitu, dan ada barang yang jadi jaminannya, objek perkaranya. Berarti objek perkaranya adalah barang jaminan itu ya? Iya, betul. Gitu. Nah itu kalau tidak, berarti kan merasa ada hak yang dilanggar. Kalau yang di sini yang merasa dilanggar siapa ya? Orang yang mempunyai barang yang dijadikan hak tanggungan itu, atau objek perkara atau objek sengketanya gitu. Nah kemudian kalau dari hal ini, jadi kok apakah dia tiba-tiba menggugat atau dia dapat notifikasi atau gimana sih Nadia? Oke, jadi sebenarnya mekanismenya itu saat orang ini tidak bisa melakukan pembayaran, tidak tepat waktu, maka bank akan kasih warning. Bank akan reminder tuh biasanya, mengirimkan surat kepada si penghutang ini. Nah, setelah itu bila di-ignore, dia tidak terus tidak membayar dalam beberapa bulan, maka bank akan memberikan kayak warning letter bahwa bank akan melakukan pengalihan karena bank sudah punya hak tadi. Jadi ada SKMHT sama APHT. Ini saya hukum agar paham juga ya. SKMHT ini yang dibilang Nadia adalah surat kuasa membubarkan hak tanggungan. Nah, kalau APHT adalah akte pemberian hak tanggungan atau pemberian hak tanggungan. Nanti tinggal tinggal kita lihat di dokumen. Iya, benar Bang. Jadi SKMHT itu adalah kuasa yang diberikan oleh si pemilik aset yang dijadikan jaminan kepada penerima kuasa. Gitu. Nah, setelah jadi kan karena sudah diberikan kuasa, maka orang yang penerima kuasa ini, which is adalah bank, punya hak tuh untuk mengalihkan hak tanggungan itu. Jadi dari SKMHT itulah maka nanti akan terbit APHT. Gitu. APHT dan SKMHT itu yang membuat itu adalah notaris. Oke, berarti setelah ada SKMHT berarti dibuatkan APHT oleh si notaris. Oke, makanya kalau setelah ada APHT terbit, maka dia akan disampaikan kepada BPN untuk dipasang hak tanggungan. Jadi SHT, sertifikat hak tanggungan gitu ya kan dia ya? Iya, betul Bang. Nah, kemudian setelah dijadikan SHT di BPN, kemudian bagaimana? Jadi setelah diberikan sertifikat hak tanggungan oleh BPN, maka jadi berada di dalam kekuasaan bank, dan bank berhak untuk mengalihkan kepada pihak ketiga, which is pembeli CSI. Apabila kalau dia nunggak ya. Betul. Oke. Kemudian setelah itu berarti berarti kan sampai di SHT di BPN, dibalik dicatatkan ya di BPN setempat, Badan Pertanahan Nasional BPN itu. Kemudian kalau memang dia nunggak, berarti si pemegang CSI ya? Iya, pemegang hak tanggungan. Jadi kalau dia nunggak kepada bank, maka bank berhak berdasarkan SKMHT itu berhak untuk mengalihkan. Udah ada SKMHT, ada APHT, maka bank berhak mengalihkan kepada pihak ketiga, yaitu pembeli CSI. Berarti ada ditawarkan atau gimana gitu ya? Iya, ada mekanismenya biasanya Bang. Gitu. Oke. Nah, setelah itu baru ada cerita gugatan tuh gimana ya? Jadi gini, biasanya kan orang ngerasa, seringkali beberapa cases mereka ngerasa tidak pernah mengajukan atau mengajukan pinjaman ke bank dan tidak pernah mengagunkan sertifikatnya dia. Atau ada pula yang merasa kalaupun memang diagunkan
ada hak yang dilanggar ya. Iya. Misalnya atau bunganya terlalu tinggi gitu kan. Nah, itu kan tadi kembali lagi pada kesepakatan ya. Iya, betul. Oke. Ada juga yang ngerasa dia sudah komunikatif sama pihak bank, tapi pihak bank ignore it dan tetap melakukan pengalihan. Itu juga ada. Jadi banyak cases sih Bang di sini. Iya. Nah, yang kita mau bahas nih tentang posisi kita sebagai pembeli CSI. Nah, itu gimana tuh? Kalau sebagai kuasa hukum pembeli CSI, menurut Nadia gimana? Oke, jadi kalau kita dalam posisi sebagai kuasa hukum pembeli CSI, maka yang harus kita perhatikan adalah apakah proses pembelian CSI tersebut dari bank sampai kepada tangan kita itu sudah sesuai prosedur atau belum. Nah, kalau menurut Nadia sendiri, ketika jadi kuasa hukum yang digugat sebagai pembeli CSI itu bagaimana ya? Pasti bank itu sudah punya mekanisme Bang. Jadi bank itu punya standar operasional apa yang mereka harus lakukan terhadap kredit-kredit macet. Ini maksudnya bank penghimpun keuangan atau bank Ferdi? Maksudnya itu bank penghimpun keuangan BANK, bukan bank Ferdi gitu. Tadi kan ini nanti soal kok bisa keder dikit nih yang salah. Jadi perusahaan bank ini tuh biasanya mereka sudah punya mekanisme tentang bagaimana prosedur untuk menghandle kredit macet. Jadi itu disebut kredit macet biasanya. Nah, bila orang-orang yang punya pinjaman ini tidak bisa membayar, seperti yang tadi kita udah bahas, tidak bisa membayar sebagaimana jangka waktu yang sudah ditentukan, maka mereka akan memberikan peringatan. Berapa kalinya dan segala macamnya itu tergantung perjanjian. Bila tetap tidak tergantung dilaksanakan, mekanisme bank ya. Ya, sesuai standar bank. Nah, bila tidak dilaksanakan, maka karena bank punya SKMHT itu, maka bank berhak untuk mengalihkan. Jadi SKMHT APHT itu, maka bank berhak mengalihkan. Nah, proses pengalihan kepada kita pun saat kita membeli CSI, bank akan menginformasikan lagi nih kepada si yang punya hutang ini, yang punya tunggakan ini, bahwa hutangnya sudah dialihkan kepada pembeli CSI. Jadi udah dialihkan nih kepada kita. Nah, kalau ada apa-apa ingin membayar, ingin melunasi, maka bisa bayar kepada pembeli CSI. Berarti gitu. Pihak yang lain lagi ya. Iya, gitu. Tapi kalau kebanyakan mereka ngerasa, ya itu tadi, ngerasa nggak pernah taruh sertifikatnya sebagai hak tanggungan atau ngerasa ada prosedurnya tidak sesuai, bunganya terlalu besar. Akhirnya mereka komplain lah, either ke bank atau ke kita nih, misalnya kita sebagai pembeli CSI. Nah, bagaimana melindungi kita? Kita berpatokan pada itikat baik. Pembeli beritikat baik. Berarti kalau nggak salah itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, atau bisa disebut BW ya? Iya, diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Itu kan tentang syarat sah perjanjian kalau nggak salah ya? Iya, syarat sah perjanjian itu 20 syarat sah perjanjian. Itu akibat dari perjanjian 1338 ya? Ya, gitu. Jadi perlindungannya diatur di situ, dan lebih detailnya lagi diatur di peraturan Kamar Dagang Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung buat peraturan tahun 2016 itu dirinci tentang pembeli beritikat baik. Jadi bila pembeliannya telah dilaksanakan sesuai prosedur melalui lelang, terus sudah dilakukan unsur kehati-hatian, pemeriksaan dan lain sebagainya, maka pembeli ini dilindungi sebenarnya. Gitu. Nah, kalau saya jadi kuasa hukum, tadi pertanyaannya Bang Ferdi, kalau kita jadi kuasa hukum CSI ya kita berpatokan pada itu. Oke. Gitu, Bang. Kak Nadia, makasih atas kongko hukumnya di awal tahun 2022 ini. Semoga membawa manfaat untuk Sohib Kongko Hukum. Amin. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update video Kongko Hukum berikutnya. Ada closing statement Kak Nadia? Jangan takut teman-teman, pada saat teman-teman punya masalah hukum, teman-teman bisa konsultasi anytime ke Kongko Hukum. Oke, makasih Kongko Hukum. Thank you.